Selamat datang di Mega Proyek. Saat ini Indonesia diketahui memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton atau 52% dari total cadangan nikel di dunia yang mencapai 139,4 juta ton. 90% sumber nikel di Indonesia ini tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Serta Indonesia merupakan produsen nikel yang terbesar di dunia mengalahkan Filipina dan Rusia. Oleh karena itulah mulai 1 Januari tahun 2020 yang lalu, pemerintah melarang ekspor biji nikel. Dengan adanya larangan ekspor nikel tersebut, pemerintah ingin mengembangkan hilirisasi dan industrialisasi dari bahan mentah. Nikel adalah logam keras berwarna putih keperakan, dan nikel ini memiliki sifat ulet serta tahan terhadap korosi. Nikel juga merupakan material yang dapat didaur ulang tanpa mengalami degradasi kualitas. Lebih dari 2/3 atau sekitar 70% nikel yang diproduksi digunakan untuk membuat stainless steel atau baja tahan karat. Mulai dari sendok garpu hingga pesawat luar angkasa terbuat dari campuran nikel. Manfaat nikel yang tidak kalah penting adalah sebagai bahan utama pembuatan baterai. Salah satu sumber energi yang sering digunakan manusia saat ini adalah baterai lithium ion, di mana unsur penting dalam pembuatan baterai isi ulang ini adalah nikel. Baterai lithium ini banyak digunakan dalam berbagai alat elektronik seperti smartphone, laptop, hingga mobil listrik. Ada beberapa alasan mengapa nikel banyak dipakai dalam baterai mobil listrik, yaitu dikarenakan logam tersebut memberikan kapasitas penyimpanan energi yang tinggi. Dengan semua keunggulannya tersebut, baterai yang digunakan dalam mobil listrik akan berukuran kecil dan lebih ringan, sehingga sangat nyaman digunakan dalam perjalanan jarak jauh ketika menggunakan mobil listrik. Karena itulah dalam beberapa tahun terakhir, nikel menjadi salah satu topik perbincangan hangat di seluruh dunia, dan nikel digadang-gadang akan menjadi komoditas masa depan, serta nikel ini menjadi pendorong perubahan dalam pemanfaatan energi. Pada tahun 2030 mendatang, sebanyak 20% dari total konsumsi nikel global diperkirakan akan digunakan untuk baterai mobil listrik maupun baterai sistem penyimpanan energi. Untuk di pasar, nikel terbagi menjadi dua jenis, yaitu nikel kelas 1 dan nikel kelas 2. Nikel kelas 1 memiliki kadar di atas 99,8%, digunakan untuk banyak produk seperti komponen baterai mobil listrik. Sementara nikel kelas 2 dengan kadar di bawah 99,8% banyak digunakan untuk pembuatan stainless steel. Sedangkan biji nikel sendiri memiliki dua jenis, yaitu nikel sulfida dan nikel laterit. Pada umumnya, nikel sulfida ini banyak berada di belahan bumi subtropis, sedangkan laterit berada di khatulistiwa atau ekuator, seperti di Indonesia, Brazil, Australia, dan juga Filipina. Saat ini Indonesia diketahui memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton atau 52% dari total cadangan nikel di dunia yang mencapai 139,4 juta ton. 90% sumber nikel di Indonesia ini tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Serta Indonesia merupakan produsen nikel yang terbesar di dunia mengalahkan Filipina dan Rusia. Oleh karena itulah mulai 1 Januari tahun 2020 yang lalu, pemerintah melarang ekspor biji nikel. Dengan adanya larangan ekspor nikel tersebut, pemerintah ingin mengembangkan hilirisasi dan industrialisasi dari bahan mentah. Biji nikel dari hasil tambang yang masih berupa bahan raw material atau bahan mentah harus diolah di Indonesia. Setelah diolah, barulah bisa diekspor ke luar negeri. Beberapa fasilitas pengolahan nikel di Indonesia antara lain yaitu smelter nikel di Pulau Obi. Sentra pengolahan biji nikel HPAL berbasis teknologi hidrometalurgi ini akan mendorong percepatan hilirisasi mineral menuju industrialisasi berbasis baterai dan pengembangan kendaraan listrik. Smelter HPAL ini menjadi pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik pertama yang beroperasi di Indonesia. Fasilitas berikutnya ada di kawasan industri Morowali. Pada kawasan industri ini memiliki luas sekitar 2.000 hektar. Kawasan industri ini menjadi tonggak pemerintah dalam mewujudkan program hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri.